Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Rahmawati dengan NIM 2423342 dari Program Studi Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan dan menjelaskan cara mengakses dan mendownload Undang-Undang Perpajakan di situs resmi pemerintah. Sebelum masuk ke tutorialnya, untuk situs resmi pemerintah itu ada beberapa macam. Yang pertama, jdih.kemenq.go.id, yang kedua pajak.go.id, dan yang ketiga ada jdih.setnek.go.id. Selanjutnya, untuk objek undang-undang yang saya ambil yaitu Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Nah, sebelum masuk ke video tutorialnya, kita harus mengetahui dulu fungsi dan ruang lingkup Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan berfungsi sebagai landasan hukum untuk pemungutan pajak atau properti yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mengatur pemanfaatan properti. Untuk fungsi Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, yang pertama ada fungsi anggaran atau budgetir, yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang sebelumnya pendapatan negara. Pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan fasilitas umum. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguleren. Pengenaan pajak bumi dan bangunan secara adil dan proporsional mendorong pemilik properti untuk memanfaatkan tanah dan bangunan mereka secara lebih efisien dan sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan pemerintah. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Pajak dapat digunakan untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi, misalnya melalui penyesuaian tarif dan situasi tertentu. Dan yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan. Penerimaan dari PBB digunakan untuk kepentingan masyarakat luas sehingga terjadi pemerataan manfaat dan pembangunan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang pertama, objek pajak. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh individu atau badan kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang. Nah, untuk jenis bumi itu yang pertama permukaan bumi seperti tanah, lahan, dan area hasil reklamasi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Untuk bangunan yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada bumi atau perairan, meliputi rumah tinggal, gedung, ruko, apartemen, dan pusat perbelanjaan. Kemudian fasilitas lain seperti kolam renang, pagar mewah, dan jalan tol. Untuk objek yang dikecualikan dari PBB, yaitu yang pertama digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, misalnya masjid, gereja, rumah sakit, pemerintah, dan sekolah. Yang kedua digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya. Yang ketiga merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Selanjutnya digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang terakhir digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya untuk subjek pajak eh, pajak bumi dan bangunan, yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
Wajib pajak ini wajib mendaftarkan objek pajaknya untuk mendapatkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak atau sejenisnya di kantor pajak setempat. Selan- Selanjutnya, kita masuk ke tutorial pencarian atau tutorial mengakses dan mendownload undang-undang perpajakan di situs resmi pemerintah. Saya share screen dulu. Pertama-tama kita buka Google Chrome. Nah, sebelum masuk ke ini ke situsnya, tadi kan saya sudah memberikan atau memberikan informasi kalau situs resmi pemerintah itu ada tiga. Yang pertama jdih.kemenq.go.id, yang kedua pajak.go.id, dan jdih.setnek.go.id. Nah, eh, pada kali ini saya akan memilih situs jdih.kemenq.go.id. Teman-teman bisa langsung masuk ke menu pencarian di Google Chrome, lalu langsung ketik saja sesuai dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman. Karena saya memilih jdih.kemenq.go.id, jadi saya akan memasukkan keywordnya. jdih.kemenq.go.id. Nah, di sini sudah terlihat tampilan pada menu home di situs jdih.kemenq.go.id. Nah, teman-teman bisa langsung mencari eh, sesuai kebutuhan teman-teman. Caranya yaitu pada bagian pencarian, yaitu sebelah di sebelah logo Kemenq itu ada tombol pencarian. Jadi teman-teman langsung bisa ketik saja di sana. Eh, karena saya akan mencari undang-undang. Nah, kemudian klik enter. Mohon maaf. Jadi teman-teman harus mengetiknya itu jangan sampai typo biar ketemu hasilnya gitu. Nah, sudah terlihat di sini. Jadi pada menu filternya ini ada yang pertama ada jenis dokumen hukum, kemudian publikasi, status, tajuk entry utama, nomor, tahun, tema, label, tersedia konsolidasi, dan tersedia terjemahan. Nah, teman-teman bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman gitu. Di sini saya coba klik jenis dokumen hukumnya itu peraturan menteri. Nah, pada eh, jenis dokumen hukum peraturan menteri itu ada ditemukan 932 hasil yang relevan dengan keyword yang teman-teman eh, ketikkan tadi gitu. Nah, jadi teman-teman bisa langsung pilih saja eh, dengan teman-teman juga bisa scroll ke bawah. Ini karena ada 932 hasil, jadi cukup banyak ya. Nah, jadi kita coba
Kita kembali lagi pada halaman yang pertama. Jadi, untuk mendownload atau membukanya itu, teman-teman bisa klik, misalnya kita em, yang ini saja ya. Misalnya kita pilih dokumen yang pertama. Caranya itu klik di tengah-tengah kan ada itu eh, pratinjau. Jadi teman-teman bisa klik saja yang pratinjau. Nah, ini sudah terlihat. Nah, jika teman-teman ingin mendownloadnya, teman-teman bisa langsung saja klik eh yang sebelah kanan. Ini ada save, print, add or edit image, terus ada draw, ada teks, dan ada highlight. Jadi kalau teman-teman ingin mendownloadnya, teman-teman bisa klik saja eh, fitur ini. Nah, ini. Untuk mencari eh, apakah atau untuk melihat apakah dokumen ini sudah terdownload atau tidak, teman-teman bisa klik menu sebelah kanan pada Google Chrome teman-teman, yaitu di sebelah titik tiga kan ada email kita dan di sebelah email. Nah, ada fitur ini. Nah, teman-teman bisa langsung klik saja di sini. Jika teman-teman ingin membukanya, teman-teman bisa langsung pencet atau klik saja. Nah, sudah. Atau ini syarat cepat ya. Atau teman-teman bisa langsung masuk ke file Explore. Nah, pada bagian download itu biasanya sudah langsung tersedia di bagian paling atas gitu. Saya stop, saya akan stop saya sense share screen dulu. Nah, jika sudah, eh, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat memahami sumber regulasi resmi bagi mahasiswa manajemen pajak. Jadi, memahami sumber regulasi resmi itu sangat penting buat mahasiswa manajemen pajak. Misalnya, seperti situs resmi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, dari situ tuh kita bisa mengetahui aturan yang benar-benar berlaku gitu. Jadi, ketika teman-teman mengerjakan tugas, seperti bikin makalah atau membahas suatu kasus, kita nggak asal ngambil informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi, dengan cara mengetahui, dengan
mengerti cara mencari regulasi yang valid seperti undang-undang, peraturan pemerintah, PMK, atau aturan lainnya, kita bisa memastikan kalau dasar yang kita pakai itu sudah akurat dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oke, baik. Eh, Sampai di sini dulu tutorial mengenai cara mengakses dan mendownload eh, undang-undang perpajakan di situs resmi pemerintah. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.